Halo semua, mengingat kasus COVID-19 semakin hari semakin bertambah dan grafiknya semakin meningkat, maka seluruh masyarakat kota Surabaya mesti selalu waspada dan menjaga kesehatan, imun, dan yang paling penting mematuhi protokol kesehatan. Peraturan Wali Kota atau Perwal nomor 29 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 yang mulai disosialisasikan oleh Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Di sini, kamu telah mewawancarai satu dari warga yang salah satunya adalah tokoh masyarakat, yaitu dari Ketua RT Bapak Fatur Rahmat. Berikut adalah cuplikan dan wawancara dengan Bapak Fatur Rahmat terkait protokol kesehatan. Untuk saat ini pengamatan saya, warga sudah mulai sadar dengan kondisi pandemi seperti ini. Jadi mereka sudah memakai masker dan dia kalau keluar masuk rumah selalu cuci tangan. Itu yang kita lakukan. Dan kita juga menyiapkan prasarana cuci tangan untuk warga. Jadi dari pihak RT berusaha agar cuci tangan menjadi tradisi saat ini. Jadi kita sediakan cuci tangan plus sabun. Untuk selanjutnya mereka sendiri yang beli sabunnya. Tinggal kita siapkan. Itu sudah disediakan dari RT-nya sendiri ya? Ya, dari RT yang berusaha. Itu kapan? Waktu 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ya? Bulan Februari. Untuk jatahnya sendiri untuk setiap rumah? Jadi untuk kita bikin per 2 rumah. Oh, per 2 rumah. Per 2 rumah. Jadi per 2 rumah. Jadi nggak terlalu jauh caranya, per 2 rumah. Sekarang untuk saat ini seperti yang tempat-tempat umum ya. Iya. Tempat-tempat ibadah seperti itu sudah melakukan protokolnya. Betul, kayak saf untuk sholat itu sudah dikasih tanda titik merah dengan jarak 1 meter itu sudah dilakukan. Dan kita sebagai istilah pengurus RT lah, pengurus RT itu sangat getol sekali mengingatkan. Misalnya ada orang lewat, kita kasih tahu pakai masker dan sebagainya. Itu selalu kita seperti itu. Lambat laun mereka sudah sadar. Dan sekarang sudah ya sepertinya keluar masuk pakai masker itu sudah biasa, bukan hal yang baru menurut mereka. Untuk edukasi, selain kita dapat edukasi dari kelurahan atau Pak Camat, kita juga seringkali didatangi pihak PMI. Oh, PMI ya? PMI di mana? PMI, jadi itu PMI Surabaya. Oh, PMI Surabaya ya? PMI Surabaya, dia datang ke kita sehubungan dengan adanya pandemi ini, dia memberi edukasi ke warga, ataupun kita mengundang dari pihak kelurahan. Nah, terutama orang-orang yang ditunjuk adalah dinas kesehatan dari puskesmas. Puskesmas.
Daerah sini. Kali rumput. Oh, kali rumput. Ya. Iya. Nah, jadi kita kumpulkan warga, kasih edukasi. Nah, edukasi. Nah, dan tadi malam pun dari pihak ya, tuh. Kapan? 2 hari yang lalu ya? Iya, Mai. 2 hari yang lalu ya, PMI kemarin ya. PMI. Oh, baru-baru ini juga ya? Ya, masih kasih ke kita, kasih arahan dan sebagainya, ditambah kasih souvenir itu. Oh. Nah itu bagaimana cara membuat ya disinfektan sendiri. Ini dari TNI. Oh iya, baik Pak. Nah, seperti itu. Warga biar lebih, istilahnya kalau beli disinfektan yang jadi kan lebih mahal. Iya. Nah, diedukasi bagaimana bikinnya sendiri. Seperti itu. Berarti ada kayak trainingnya juga gitu ya? Betul. Di daerah sini sudah dilakukan cuci tangan, pakai masker, ya seperti yang saya tadi katakan, kita himbau mereka. Jadi kita berusaha menghimbau mereka. Ya. Nah ini kita dikasih juga masker cuma-cuma dari PMI. Ya, itu, ya, seperti itu. Jadi betul-betul kita berusaha sama mereka. Awalnya seperti itu. Ya lama kelamaan mereka sudah sadar dengan sendirinya. Seperti itu. Awal COVID masuk di kampung kami, di rumput Gang 7 ini, ya, saya sebagai RT merasa terpukul. Karena apa? Banyak orang yang tahu-tahu sakit meninggal, total yang meninggal 4 orang. 4 orang? Iya, 4 orang. Tapi dengan sikapnya Bu Risma untuk mengantisipasi warga di Surabaya, maka dia mengadakan rapid gratis. Yang dilakukan kampung kita pertama rapid gratis itu dengan kuota 200 orang. Itu yang cuman 50 orang. Yang kena yang reaktif. Yang Akhirnya yang reaktif itu dikirim ke Hotel Pop City. Ya, sama dia gubeng gitu ya? Ya, betul. Sama Bu Risma dikirim ke sana dan kita masih menjaring lagi. Nah, menjaring lagi dengan kuota yang lebih banyak lagi. Itu kita jaringnya yang kena adalah yang reaktif 77 orang. 77 orang. Itu ada peningkatan ya? Ya, karena waktu itu kemungkinan warga itu masih belum sadar ya dengan adanya COVID. Akhirnya 77 orang itu terjadi pada bulan Februari ya. 77 orang akhirnya kita bawa rapid positif 77 reaktif. Akhirnya disuruh menunggu karena apa? Di Surabaya sudah penuh tempat-tempatnya. Kayak hotel dan segala penuh. Akhirnya dirapid lagi di puskesmas, ya swab, akhirnya negatif semua. Yang 50 orang pun tidak ada yang meninggal, pulang semua. Alhamdulillah sehat semua. Kalau menurut saya yang dilakukan Pemkot Surabaya adalah sangat efektif sekali ya, terutama dengan adanya PSBB. Itu gunanya bukan untuk menjaring orang di dalam Surabaya, tapi yang dijaring adalah orang yang dari luar Surabaya. Ya, karena kita tidak tahu dia asalnya dari mana, masuk ke Surabaya bawa penyakit apa enggak. Itu sangat-sangat penting sekali dengan PSBB. Kedua, dengan PSBB seperti adanya jam malam, itu juga betul-betul efektif. Dan tadi merupakan penjelasan dari RT setempat dalam menghambat penyebaran COVID-19. Dan beliau juga sempat menghimbau kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah lingkungan RT Jalan Rungkut Gang 7 agar mematuhi Perwal nomor 29 tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Caranya gampang, selalu pakai masker saat berada di luar rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, hindari keramaian. Dan hal ini harus jadi perhatian serius masyarakat
agar tidak tertular dan terinfeksi virus COVID-19. Karena ini adalah wabah yang sudah mendunia, mari sama-sama kita menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Semoga kita dan keluarga kita selamat dan sehat selalu.